Kebanyakan orang bilang mereka ingin bebas finansial, tapi lucunya, mereka bahkan tidak tahu struktur keuangan mereka sendiri. Sama saja seperti mau bangun rumah, tapi nggak tahu fondasinya di mana. Gimana mau berdiri, bos? Jadi sebelum bicara investasi, saham, obligasi, atau aset produktif, ada satu hal yang duluan harus kamu pahami, sistem keuangan diri kamu sendiri. Karena setiap orang, tanpa kecuali, hidup hanya dengan 3 pilar, income, spending, dan saving. Sesimpel itu. Tapi ironisnya, tidak semua orang mengerti cara kerjanya. Kita mulai dari pilar pertama, income. Ini semua uang yang masuk ke hidupmu. Gaji, bonus, komisi, bisnis, side hustle, bahkan uang jajan. Sederhana, iya, tapi disinilah banyak orang salah paham. Mereka pikir income itu identitas. Gajiku sekian, jadi nilainya diriku sekian. Padahal income cuma angka, bukan takdir. Kalaupun gajimu kecil, itu bukan vonis hidup. Kecuali kamu menyerah, ya itu lain cerita. Income itu fleksibel, bisa naik, bisa ganti, dan di zaman sekarang, income tunggal itu mirip kursi berkaki satu. Sekali patah, ya kamu jatuh. Pilar kedua adalah spending, alias uang keluar. Dan disinilah drama manusia modern dimulai. Spending itu seperti air. Kalau tidak dikontrol, dia akan mengalir kemana-mana. Banyak orang bilang biaya hidup mahal. Padahal kadang yang mahal itu gaya hidupnya. Gaji pas-pasan, tapi kopi wajib yang 40.000. Belanja bulanan hemat, tapi check out e-commerce setiap weekend. Terus bilang uang selalu kurang, ya tentu saja. Spending itu bukan musuh. Yang jadi musuh adalah spending tanpa sadar. Karena uang itu bukan hilang, tapi bocor perlahan. Pilar ketiga adalah saving. Bukan investasi, bukan aset, saving itu cuma sisa. Uang yang bertahan setelah semua pengeluaran diselesaikan. Banyak orang menabung dulu, baru sisanya dipakai hidup. Padahal cara yang benar adalah kebalikannya. Atur hidupmu berdasarkan rencana savingmu, bukan sebaliknya. Saving itu bukan untuk bikin kaya. Saving itu untuk bikin kamu aman. Aman dari kejadian tidak terduga. Aman dari kehilangan pekerjaan. Aman dari keadaan darurat. Aman dari takut miskin yang menghantui banyak orang dewasa. Nah, ini penting. Kalau income lebih besar dari spending, maka saving naik. Kalau saving naik, kamu punya amunisi untuk membangun aset. Kalau kamu punya aset, kamu bisa membangun cash flow baru. Dan kalau cash flow baru muncul, itulah jalur menuju kebebasan finansial. Semua itu dimulai dari 3 pilar tadi. Bukan dari cari investasi terbaik, bukan dari cek harga emas, bukan dari ikut cuan cepat. Dasarnya selalu, berapa uang yang masuk, berapa uang yang keluar, berapa uang yang disimpan. Jadi sebelum membangun kekayaan, bangun dulu fondasinya. Kenali arus uangmu, atur perilaku pengeluaranmu. Pastikan ada yang tersisa. Karena orang yang tidak tahu cash flow-nya tidak akan pernah tahu seberapa dekat dia dengan kebangkrutan, atau seberapa dekat dia dengan kebebasan finansial.